kreatif, inovatif, berkarakter, pilihan tepat bagi generasi muda Indonesia. Program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi terakreditasi B oleh BANPETI. Tenaga pengajarnya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka dari dalam dan luar negeri. 4 orang diantaranya sudah bergelar doktor. Pengelolaan program studi ilmu pemerintahan dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan beragam pihak stakeholder dari pemerintah dan swasta. Pengembangan keilmuan dilakukan melalui pembelajaran di dalam dan di luar kelas, melalui KKN, praktek kerja, dan studi lapangan. Program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi juga memiliki jurnal Ibergov dan pusat kajian anti korupsi yang menjadi lembaga atau menjadi wadah pengembangan keilmuan bagi dosen dan mahasiswa. Bagi saya, kuliah di program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi sangatlah representatif untuk kebutuhan dunia. Mata kuliahnya sangat aplikatif dan disupport lagi dengan kegiatan kuliah lapangan, yang mana mengarahkan mahasiswa pada kegiatan praktik sesuai dengan kebutuhan dunia. Selain itu, para dosennya juga sangat humble serta berkompeten di bidangnya masing-masing. Intinya, sangat banyak pelajaran serta ilmu yang saya dapat semasa saya berkuliah di program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Dan siap menghasilkan lulusan yang kompetitif secara moral dan akademis bermanfaat bagi masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua sahabat podcast UNH ya Pak. Kali ini bersama saya Mariani, kita akan berbincang-bincang nih mengenai program studi ilmu pemerintahan yang ada di Universitas Nurdin Hamzah. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Dr. Fahrudin, HMS SMA. Beliau pada saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurdin Hamzah. Juga beliau menjabat sebagai Direktur Putin Lembaga Riset dan sekaligus pemerhati kebijakan dan analis politik Universitas Nurdin Hamzah. Ini kita sapa beliau. Halo Pak. Halo. Aduh, gimana kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Iya Pak, tetap jaga kesehatan ya Pak ya di masa pandemi seperti ini. Oke Pak, mungkin kali ini Mariani akan mengajukan beberapa pertanyaan nih mengenai program studi ilmu pemerintahan. Oke, langsung aja kali ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Dokter mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana tentang ilmu pemerintahan yang ada di Universitas Nurdin Hamzah. Yang kita tahu kan di Provinsi Jambi ada beberapa program studi. Nah ini gimana Pak? Oke, ya sobat podcast UNH semuanya, ya salam sehat untuk kita semua. Jadi gini, memang program studi ilmu pemerintahan itu dalam konteks Provinsi Jambi itu ada di beberapa kampus. Iya, Pak. Ya, ada di Muara Bungo, di Universitas Muara Bungo, kemudian ada di UIN STS Jambi, kemudian ada di Unjar Universitas Jambi. Jadi ada kita yang keempat, ya. Ada 4 kampus keempat yang memiliki program studi ilmu pemerintahan. Dan alhamdulillah, ya,
UNH, program studi ilmu pemerintahan UNH ini menjadi salah satu program studi unggulan ilmu pemerintahan karena di antara program studi ilmu pemerintahan yang pertama memiliki akreditasi B Provinsi Jambi. Bahkan perlu diketahui juga bahwa Universitas Jambi saja itu baru 1 tahun yang lalu kalau nggak salah itu baru berperingkat B. Jadi satu sisi kita sebetulnya leading dari sisi kualitas ya ditunjukkan dengan akreditasi. Nah, tentu saja masing-masing punya spesifikasi keahlian, kemudian juga kajian atau konsentrasi studi ya. Nah, kalau khusus di UNH kita sampai saat ini ada 2 konsentrasi yang terkait dengan politik lokal dan otonomi daerah, kemudian pembangunan masyarakat, dan ke depan nanti mudah-mudahan kita ada pengembangan konsentrasi ketiga itu mengenai kebijakan publik, meskipun sebetulnya kajian kebijakan publik juga sudah include di dalam konsentrasi politik lokal dan otonomi daerah sebetulnya, bahkan juga pembangunan masyarakat. Nah, ini yang menjadi keunggulan kita karena berbicara pemerintahan atau ilmu pemerintahan sebetulnya sangat urgent ya, sangat signifikan, apalagi dalam konteks Indonesia di pasca reformasi yang kemudian mengedepankan prinsip-prinsip otonomi, mengedepankan bagaimana pembangunan di wilayah lokal, wilayah daerah itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, ini yang membedakan kemudian dengan di masa Orde Baru yang sentralistik, sekarang kita desentralisasi. Artinya ke depan pembangunan itu atau pemerintahan lokal itu sangat penting. Ya, berbeda yang dulu serba pusat, serba Jakarta. Nah, sekarang kita ke daerah. Nah, kajian-kajian mengenai bagaimana pemerintahan lokal, bagaimana pemerintahan daerah yang baik itu akan selalu ditunggu, akan selalu menarik, sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita di pemerintahan UNH. Sehingga apa yang kemudian kita cantumkan sebagai konsentrasi di UNH, program studi ilmu pemerintahan UNH, politik lokal, otonomi daerah, kemudian pembangunan masyarakat itu menjadi sangat penting dan sangat menarik untuk tetap kita pertahankan ya dengan segala dinamika politik lokal otonomi daerah ya, seperti itu. Nah, ini juga nanti kan diperkuat ya, jadi nggak hanya sebatas kajian sebetulnya, ini kan juga diperkuat dengan eksistensi dosen kita. Ya, bagaimanapun kita saat ini sudah memiliki 3 doktor ya, ada 3 doktor, kemudian seluruhnya pasti sudah S2 ya, yang lain di luar yang doktor, kemudian sudah bersertifikasi, sudah sertifikasi dosen. Kemudian kita tahu juga dosen-dosen kita bereputasi ya, ditunjukkan dengan karya-karya ilmiahnya di berbagai jurnal, kemudian menulis buku dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita lihat reputasinya sebagai narasumber pembicara di berbagai pertemuan di tingkat nasional, bahkan di tingkat lokal bahkan nasional. Saya pikir ini menjadi salah satu kekuatan sekaligus tantangan kita di ilmu pemerintahan UNH untuk terus maju ya, ditambah lagi dengan fasilitas kampus yang saya pikir juga mengalami peningkatan, dan ke depan harapannya ya tentu saja kita akan terus meningkat, maju bersama ya, meningkatkan kualitas baik dari sisi fasilitas, kemudian juga ditunjukkan dengan kualitas dosen dan mahasiswanya. Jadi gitu Pak ya, jadi intinya di UNH ini udah akreditasi B kan Pak? Yeah. Kemudian aspek dosennya juga udah terjamin, ada lulusan dari dalam maupun luar negeri juga ya Pak ya? Oke. Nah Pak, kita kan tahu nih sekarang kuliah pandemi udah 2 tahun terakhir ini. Bagaimana nih menurut Bapak perkuliahannya selama pandemi ini? Oke, sebetulnya kan apa yang terjadi dalam 2 tahun belakangan ini sebetulnya ini harus kita akui bagian dari apa yang katakanlah sudah kita persiapkan. Kenapa sudah persiapkan? Karena dalam metode pembelajaran biasa di kampus, terutama di UNH itu kan memang gabungan sebetulnya, hibrid ya, antara daring dan antara luring dan daring ya gitu ya, antara tatap muka dan daring gitu. Misalnya misalnya sebelum pandemi misalnya ditunjukkan dengan adanya metode pembelajaran yang kemudian kita menggunakan media-media gitu. Itu sebetulnya ada bagian apa yang dipraktikkan di masa pandemi hari ini. Nah,
2 tahun belakangan ini saya pikir ini semakin menguatkan pentingnya penguasaan kita akan teknologi. Ya. Jadi kalau dulu orang membayangkan bahwa teknologi itu hanya diketahui oleh orang-orang teknologi gitu ya, orang-orang Filkom gitu, oleh orang-orang komputer gitu misalnya. Sementara yang berbasis ilmu sosial, ilmu politik itu saya pikir dulu orang udahlah nanti kita biasa-biasa saja. Tapi hari ini pandemi justru semakin menguatkan itu bahwa semuanya juga harus melek teknologi gitu. Iya, Pak. Seorang dosen tidak lagi hanya mengandalkan ya cuap-cuap di kelas gitu, tapi tanpa memiliki konten, tanpa memiliki inovasi-inovasi pembelajaran yang itu justru sangat menarik ini bagi mahasiswa sekarang. Ingat bahwa mahasiswa kita adalah mahasiswa milenial, ya, mahasiswa yang melek, mahasiswa yang sangat setiap detiknya adalah berinteraksi dengan teknologi. Nah, bagaimanapun dosen harus mengikuti itu gitu. Nah, sehingga apa yang kemudian diterapkan di UNS, saya pikir ini sesuatu yang sangat kita apresiasi ya. Bagaimana terjadi kombinasi antara tatap muka dengan daring dalam aspek pembelajaran, kemudian juga melibatkan mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan positif yang konstruktif, yang itu sebetulnya bagian dari upaya pembelajaran mempersiapkan mahasiswa untuk tidak hanya di lingkungan kampus sekarang, tapi juga mempersiapkan mereka ketika nanti sudah lulus ya, bagian dari masyarakat secara langsung, beraktivitas dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, bahkan sesuai dengan konsentrasi kita ada pembangunan masyarakat. Itu artinya mahasiswa nanti lulusan harus terlibat aktif dalam memberdayakan masyarakat, membantu masyarakat mengatasi problem-problem yang mereka hadapi ya, dengan bermodalkan apa yang sudah mereka peroleh di bangku perkuliahan. Gitu Pak ya. Jadi di masa pandemi ini perkuliahannya ada kayak daring juga ya Pak ya. Betul ya. Jadi kombinasi. Kombinasi antara tatap muka sama daring. Jadi bagi teman-teman jadi lebih memudahkan ya Pak ya kalau di masa pandemi ya, ini. Sekaligus juga mau mengakomodasi perkembangan teknologi. Hari ini semuanya serba teknologi ya. Hari ini siapa yang nggak punya HP, siapa yang nggak punya media sosial. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus diakomodasi oleh dunia kampus. Dalam hal ini IP sudah mengakomodasi itu dengan beragam kegiatan-kegiatan yang pada intinya mendekatkan mahasiswa untuk lebih memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan hal-hal positif bagi mereka. Iya Pak. Oke. Ini Pak ya, selain ini yang Bapak udah ceritain di panjang lebar mengenai perkuliahan selama daring, selama pandemi. Nah Pak, apa hal yang menarik di ilmu pemerintahan tuh sehingga teman-teman nih mau gitu gabung di ilmu pemerintahan? Oke, yang menarik apa? Saya pikir setiap program studi pasti punya keunggulan masing-masing ya, punya hal spesifik yang menarik ya. Nah, ilmu pemerintahan itu kan kalau sejarahnya kan adalah bagian dari ilmu politik itu misalnya. Nah, itu artinya kalau tidak ada ilmu politik di situ, dia ilmu pemerintahan bisa menggarap atau menjadi bagian dari ilmu politiknya. Nah, kita tahu hari ini tadi di awal misalnya saya sebutkan bahwa pembangunan Indonesia ke depan itu sangat mengedepankan peran pemerintah daerah, ya, peran pemerintah. Ya. Hari ini semuanya misalnya serba pemerintah, ya. Ada misalnya soal kemiskinan, soal pelayanan kesehatan pasti menggeban pemerintah. Nah, untuk bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baik, menghasilkan ide-ide yang baik, program-program yang baik, tentu kan perlu dikaji, ya, perlu dikaji. Dikajinya di mana? Ya di ilmu pemerintahan. Ya. Ilmu pemerintahan itu mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita. Tidak hanya soal-soal politik, ya, soal kesehatan dibahas di situ. Bagaimana sebuah kebijakan di bidang kesehatan itu dihasilkan dengan sangat baik. Ya. Bagaimana soal-soal pendidikan juga dibahas di situ. Ya. Jadi pemerintahan itu tidak hanya dibayangkan kita ngurusin gubernur, bupati, wali kota, tidak hanya ngurusin DPR, kemudian tapi juga hal-hal lain, pelayanannya seperti apa. Pelayanan publik, bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik itu seperti apa, juga dibahas di situ. Jadi sebetulnya signifikansi dari ilmu pemerintahan itu akan ada sepanjang masa saya pikir, ya, tidak akan ketinggalan selagi program studinya, selagi insan-insan yang ada di prodi itu
kemudian juga berinteraksi dengan dinamika yang terjadi di luar. Nah, kemudian dinamika itu dikaji di dalam, kemudian menghasilkan pemikiran, ide-ide yang baik untuk pengembangan pemerintahan ke depan. Jadi program studi ilmu pemerintahan itu sangat penting ya, Mbak, Ya. untuk kedepannya gitu. Betul. Dia tidak hanya mencakup sebagai apa yang kayak Bapak bilang tadi, Iya, kayak tidak hanya soal-soal politik, tidak hanya soal politik aja, gubernur, Pak, ya. tidak hanya itu gitu. Banyak soal ya. Bahkan mengenai teknologi juga kita bahas di situ. Ya, bahasa kita bahas di situ. Ya, bahkan kalau kita bicara pemerintahan, ya soal-soal bahasa itu menjadi sangat penting. Bagaimana orang mau menyampaikan idenya secara lebih baik kalau dia tidak menguasai bahasa. Itu artinya bahasa juga sangat penting, apalagi bahasa-bahasa internasional. Teknologi pasti. Ya, seorang yang mengkaji ilmu pemerintahan juga harus menguasai teknologi. Ya, Pak, jadi tidak hanya berpatok kepada betul. pemerintahan Ya. saja ya, Pak ya. Nah. Oke. Oke, sahabat UNH, kita jeda sejenak dan akan kembali setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Kampus kreatif, inovatif, berkarakter, pilihan tepat bagi generasi muda Indonesia. Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi terakreditasi B oleh BANPETI. Tenaga pengajarnya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka dari dalam dan luar negeri. 4 orang diantaranya sudah bergelar doktor. Pengelolaan program studi ilmu pemerintahan dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan beragam pihak stakeholder dari pemerintah dan swasta. Pengembangan keilmuan dilakukan melalui pembelajaran di dalam dan di luar kelas melalui KKN, praktek kerja, dan studi lapangan. Program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi juga memiliki jurnal Ibergov dan pusat kajian anti korupsi yang menjadi lembaga atau menjadi wadah pengembangan keilmuan bagi dosen dan mahasiswa. Bagi saya, kuliah di program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi sangatlah representatif untuk kebutuhan dunia kerja. Mata kuliahnya sangat aplikatif dan disupport lagi dengan kegiatan kuliah lapangan, yang mana mengarahkan mahasiswa pada kegiatan praktik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, para dosennya juga sangat humble serta berkompeten di bidangnya masing-masing. Intinya, sangat banyak pelajaran serta ilmu yang saya dapat semasa saya berkuliah di program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi hadir dan siap menghasilkan lulusan yang kompetitif secara moral dan akademis bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sobat UNH, kembali lagi bersama saya di podcast UNH Menyapa, masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Farudin HM SSMA. Nah, kita akan mau lanjutin perbincangan yang sempat tertunda nih Pak. Oke, di sini saya mau nanya nih Pak, mungkin teman-teman di rumah juga bertanya ya, bagaimana lulusan dari program ilmu pemerintah ini, apa prospek lulusnya gitu loh Pak. Oke. Ya, sobat podcast UNH yang berbahagia, semoga kita selalu sehat ya. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa ilmu pemerintahan itu sampai kapanpun akan selalu penting, ya, selalu signifikan dalam di dunia kampus, apalagi kemudian kita bicara dalam konteks pemerintahan, dalam konteks politik. Nah, terkait dengan lulusan mau seperti apa, mau jadi apa gitu ya, kira-kira gitu kan. Nah, lulusan ilmu pemerintahan itu pastinya ya secara global kan ada bisa menjadi, kita persiapkan jadi PNS, jadi ASN, jadi pegawai. Tapi yang paling penting sebetulnya ya lulusan ini yang spesifik saya pikir adalah terutama menjadi analis ya, analis atau pemerhati bahkan pelaku dari pemerintahan itu sendiri ya, karena tadi bahwa dinamika pemerintahan itu selalu berubah, selalu berkembang. Nah, itu membutuhkan perhatian, itu membutuhkan analisis, itu membutuhkan orang-orang yang mau bergerak agar pemerintah itu berjalan dengan baik. Nah, kita contohkan misal hari ini ya. Hari ini bagaimana terjadi perkembangan di bidang ilmu pemerintahan. Ya, contohnya misalnya bagaimana penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Ya, orang tidak lagi banyak berinteraksi secara langsung dengan petugas ketika ngurusin administrasi gitu, tapi sudah menggunakan teknologi. Nah, penggunaan teknologi seperti ini kan tentu ada kajian-kajiannya di kampus, di lembaga kajian gitu. Nah, inilah membutuhkan sosok yang atau orang-orang yang dipersiapkan kita mengelola pemerintahan yang seperti itu, mengelola bagaimana inovasi pemerintahan bisa menjadi lebih baik. Nah, orang-orang yang seperti inilah sebetulnya yang kita siapkan, mahasiswa yang dipersiapkan dengan beragam pengetahuan, dengan beragam skill ya, mulai dari pengetahuannya akan pemerintahan, pengetahuannya bagaimana pemerintahan itu dijalankan dengan baik, bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan dengan baik oleh pemerintah, sekaligus juga memiliki skill misalnya di bidang bahasa, di bidang teknologi ya, karena pemerintahan ke depan kan ada teknologi, pemerintahan berbasis teknologi gitu misalnya, sehingga mahasiswa juga harus melek dengan teknologi. Nah, yang pasti itu ya, jadi terkait dengan analis, kemudian pelaku pemerintahan itu sendiri, bahkan menjadi analis kebijakan, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu mampu kita analisis untuk melihat sisi positif dan negatifnya. Yang positif tentu saja akan dilanjutkan, yang negatif untuk harus ada inovasi untuk mengatasi problem-problem yang ada dalam masyarakat kita. Nah, mahasiswa yang seperti itu sebetulnya kita siapkan dari ilmu pemerintahan ya. Jadi prospek lulusan IPUNH ini juga sangat penting ya Pak untuk di luaran. Betul, bahkan kita ya mahasiswa lulusan IP ilmu pemerintahan UNH ini sudah tersebar di berbagai kalangan, berbagai bidang ya. Ada yang menjadi ASN tentu saja, kemudian birokrat ya, menjadi anggota legislatif, kemudian bahkan juga aktivis ya, aktivis pemberdayaan masyarakat, ada yang menjadi pejabat, birokrat juga ada. Jadi beragam. Memang itu menjadi bagian dari prospek lulusan yang kita siapkan. Jadi banyak sekali ya Pak prospek dari lulusan IPUNH ini Pak ya. Ya Pak, kita udah nanya-nanya nih mengenai prodi, ini program studi. Nah, berarti penasaran nih gimana sih kegiatan Bapak sehari-hari mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu kali ya. Oke, baik. Saya di kampus memang dipercaya menjadi ketua prodi ilmu pemerintahan ya, tapi saya punya aktivitas di luar yang sebetulnya sangat terkait dengan dunia kampus ya. Saya menjadi direktur eksekutif dari sebuah lembaga riset politik yang namanya Public Trust Institute. Kita singkat dengan Putin biar ringkas, biar mudah, dan ini tidak terkait dengan perang antara Rusia dengan Ukraina ya. Jadi Putin adalah Public Trust Institute. Jadi Putin ini bergerak di bidang riset, terutama di bidang riset politik dan sosial juga ya.
kami melakukan beragam riset yang terkait dengan seperti contohnya di Pilkada 2020 ya, riset di pemilihan gubernur 2020, kemudian riset di pemilihan bupati dan wakil bupati Batanghari 2020. Itu aktivitas rutin ya. Kemudian di samping menjadi direktur eksekutif rutin, saya juga cukup intens ya, mengisi berbagai pertemuan baik ilmiah di media lokal dan nasional ya, untuk membahas isu-isu sosial politik. Saya pikir misalnya terkait dengan Pilpres, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, bagaimana respon publik, dan itu menjadi core analisis saya di luar gitu ya. Dan sekali lagi aktivitas di luar ini sebetulnya menguatkan apa yang kita lakukan di kampus, sekaligus juga aktivitas kita di kampus itu menguatkan apa yang kita lakukan di luar kampus. Pada intinya seorang dosen ya, seorang akademisi itu kan memiliki 3 fungsi, yaitu ya tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ketiga-tiganya ini ada kalau dioptimalisasikan dengan baik itu akan berdampak signifikan, positif, konstruktif bagi kemajuan kampus dan bagi kemajuan dosen atau akademisi itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali ya Pak kegiatan di luar Pak. Oh ya, tadi Mareni dengar ada lembaga disebutin. Ya. Nah, pada tahun 2020 Mareni pernah ikutan Pak. Oh iya. Jadi dalam momen pilkada atau momen kegiatan politik kami memang melakukan riset dan untuk 2024 nanti kan akan ada pemilu, insya Allah juga sebentar lagi kita akan mengadakan riset untuk berbagai kepentingan gitu saja, baik di level nasional mudah-mudahan, kemudian di level provinsi dan kabupaten kota yang kebetulan menyelenggarakan pilkada nanti di 2024. Waduh, Mareni bangga banget nih jadi mahasiswa Bapak, ternyata kegiatan di luar sana sangat sibuk ya Pak ya. Oke Pak, nah kita udah bincang-bincang dari tadi mengenai program studi. Nah terakhir deh Pak, silakan Bapak ajak-ajak calon mahasiswa kita bisa bergabung menjadi mahasiswa program ilmu pemerintahan. Oke, sobat UNH, sobat podcast UNH yang baik, yang semoga sejahtera dan sehat selalu. Amin. Jadi untuk memilih program studi, saya pikir ilmu pemerintahan menjadi salah satu yang harus dituju ya. Terutama di Universitas Nurdin Hamzah. Kampusnya ada di tengah kota, warnanya ungu, sangat spesifik ya di pusat kota Jambi. Sangat mencolok ya Pak. Betul, dan mahasiswanya keren-keren, dosennya keren-keren. Jadi kalau mau membahas, mau mengkaji ilmu pemerintahan, mengkaji dinamika politik ya, baik nasional maupun lokal ya, UNH atau ilmu pemerintahan UNH lah tempatnya. Jadi segera daftar di sini dan kita bersama-sama berdiskusi, belajar bersama ya, bersama para dosen, para mahasiswa, kita bersama-sama menempa diri untuk meningkatkan kualitas kita ke depan bersama dengan ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Bagus banget teman-teman udah dengarkan tadi mengenai perbincangan kita dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, sepertinya perbincangan hari ini udah selesai ya mengenai program ilmu pemerintahan. Terima kasih juga kepada Bapak telah menyempatkan waktunya. Ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.